finally we have Kenzie hari ini di sini. Hi Kenzie, thank you so much. Gue mau kenalin sedikit tentang Kenzie ya. Jadi Kenzie ini studinya di UGM, majoring in Information Technology gitu ya. Dia started his career as a quality assurance engineer di Binar, and then officer in Innovative Academy UGM. Gue melihat kalau dari track recordnya Kenzie nih, Kenzie anak rajin guys. And then aside from that, he also took a part of software engineer intern at Tokopedia gitu, dan juga intern di Bright Internship Experience UK di dua. And then he started as a software engineer di Tokopedia gitu. Terus he experienced in delivering a smooth experience for user in monthly Tokopedia event. So I don't really know the details, but I think Kenzie can share more about this gitu ya, pengalaman dia 1 tahun di Tokopedia. Walaupun baru 1 tahun, tapi dia udah dapat achievements yang cukup luar biasa karena dia bisa assist a bug-free home and navigation revamp page using automation testing. Delivered a flawless one of Tokopedia 12th anniversary project Bangkit Bersama. So it's a big project, I can say, and a big achievement. So without further ado, Kenzie, please come to the screen and introduce yourself. Oke, halo semuanya. Asik. Udah kelihatan ya? Udah. Coffee with co-founder. Oh enggak, ini bekas kemarin punya event, belum gue ganti lagi sih. Santai. Oke, jadi Ken, lo apa kabar? Baik, gimana Kak Sandra? Aku baik juga. Luar biasa. Enggak, gue bukan baik, gue luar biasa. Lo luar biasa, lebih dari baik. Kayak acara MLM biasanya. Mantap banget. Ken, thank you lo udah menerima invitation gue di LinkedIn. Jadi gue juga baru kenal guys sama Kenzie, and then Kenzie like, oh ya, gue cukup tertarik kalau mau sharing, dan itu jarang banget teman-teman. Kalau di sini ada yang mau sharing kasih tau gue ya, ntar gue bikinin stage-nya gitu kan. Kenzie, so sebenarnya engineering productivity ini apa sih? Nah nanti kayak lebih mending gue Langsung sekalian ke ininya aja langsung ke ya. slide aja. Iya. Oh ya udah deh, kalau kayak gitu silakan dimulai aja Kenzie sambil perkenalan diri juga. Monggo. Oke. Selamat malam ya. Thank you buat udah ngeluangin waktu nih di habis kerja gini. Biasa kan habis kerja enaknya main game atau makan gitu ya. Nih sebenarnya kita gue lebih ke sharing-sharing ringan aja sih, kayak apa yang dikerjain di Tokopedia selama setahun ini. Sama apa itu engineering productivity sih. Mungkin dari kalian kayak kalau dengar engineering productivity itu kayak ini ngapain sih, kayak apakah ngedrive orang supaya produktif atau apa gitu kan, nggak tahu. Jadi di sini gue lebih ke sharing ringan aja. Jadi kalau misalnya mau nanya apa ntar langsung aja. Kayak nggak one way discussion lah, kayak lebih ke ngobrol-ngobrol ya. Oke, jadi tadi thank you udah dikenalin nih awalnya sama Kak Sandra sama tim. Jadi ya kenalin lagi, gue Kenzie. Jadi gue lulus tahun 2020 dari UGM, dari angkatan 2016. Dulu jurusannya IT, Information Engineering sih tepatnya. Dulu di Tokped sempat intern juga tahun 2019 bulan Januari. Dulu di software engineer intern, divisi chatbot. Sekarang di divisi home and discovery page sih. Gue baru setahun di sini, jadi baru mulai tahun lalu, Januari 2021. Nah, role gue sekarang itu namanya software engineer in engineering productivity. Jadi bukan software engineer doang, kayak ini dua role yang beda gitu. Kadang orang nangkapnya soalnya software engineer tapi yang produktif gitu, soalnya ini kayak tipis-tipis gitu sih bedanya. Oke, jadi gue sekarang kerja di Tokopedia. Mungkin kalian ada yang nggak tahu atau gimana, gue nggak tahu juga. Cuma Tokopedia ini adalah salah satu tech company di Indonesia, e-commerce. Sebenarnya misinya itu simple, kita membuat suatu ekosistem di mana semua tuh bisa memulai dan menemukan apapun. Ini 3DNA yang selalu kita pegang sih di Tokopedia. Itu adalah yang pertama, fokus on consumer, growth mindset, sama make it happen, make it better. Ini kurang lebih kayak nilai-nilai yang selalu kita pegang lah kalau dalam melakukan sesuatu atau dalam our daily activity gitu. Jadi ya kita kalau melakukan apa-apa selalu fokusnya untuk consumer, bukan untuk orang lain. Terus growth mindset, ya gimana cara kita bisa selalu growth di dalam pekerjaan dan apapun itu. Nah, sama yang ketiga itu make it happen, make it better. Itu itu tuh yang istilahnya yang penting kita lakuin dulu, dan kalau misalnya udah jadi, gimana caranya untuk make it better. Nah, 3 DNA ini sih yang biasa dipegang di company kita.
Nah, jadi balik ke engineering productivity. Apa itu engineering productivity? Nah, jadi sebenarnya kayak kalau nggak salah kita ngambil term ini itu yang pertama pakai adalah Google. Jadi di Google itu ada role sendiri yang memang namanya engineering productivity. Nah, apa itu? Jadi pada intinya adalah engineering productivity itu adalah software engineer yang ngedrive productivity uh, untuk untuk timnya, untuk pokoknya untuk timnya gitu. Jadi gimana cara kita bisa meningkatkan produktivitas dari developer kita? Caranya gimana? Salah satu caranya adalah dengan melakukan automation testing, terus uh, performance testing, terus develop framework in tools yang bisa drive productivity mereka lah. Misalnya mereka mau rilis sesuatu kan harus di tes, kalau misalnya manual kan lama. Nah, kita automate proses itu. Atau misalnya kita butuh suatu in tools atau framework yang bisa ngedrive, misalnya pokoknya yang bisa automate sesuatu, biasa kita yang ngelakuin itu. Jadi role-nya kurang lebih mirip-mirip sama test engineer sih, karena emang dulu di Tokopedia itu dulu namanya test engineer, dulu awal-awal namanya QA engineer, terus di convert jadi test engineer, dan sekarang di convert lagi jadi SE in engineering productivity. Jadi ya kurang lebih mirip lah. Cuma ini with extra miles lah, istilahnya kurang lebih gitu. Nah, di Tokopedia EP aja ya, gue sebutnya, karena terlalu panjang. Di EP sendiri kita ngapain? Biasa ada 3 hal ini sih. Yang pertama, pioneering new tech and user experience. Jadi kita innovate untuk suatu tools untuk sesuatu apapun yang baru, untuk yang bisa nge-drive productivity, engineer kita. Terus yang kedua, improve product quality. Jadi dari value edit sekarang jadi ke value multiplier. Dan yang ketiga, develop and delivery continuous system. Yang ini yang gue bilang tadi, misalnya kita mau ngerilis suatu versi baru, itu jadi kita istilahnya kayak katalisnya supaya mempercepat proses itu. Nah, di engineering productivity ini sendiri ada sebenarnya ini kayak job family ya. Di dalamnya ada 3 role. Yang pertama EP, itu role gue. Terus yang kedua tools engineering, sama yang ketiga DevOps. Tools engineering ini bedanya, gue mulai dari SEP dulu deh. SEP itu berarti yang tadi gue udah jelasin ya, yang misalnya uh, melakukan membuat suatu automation testing dan bikin misalnya framework gitu yang untuk engineering timnya. Terus yang kedua ada tools engineer. Nah, tools engineer ini bedanya adalah dia biasa ngebikin tools untuk infrastruktur gitu. Jadi misalnya kita mau load testing atau mau performance testing, itu biasanya mereka yang buat. Dan yang ketiga adalah DevOps. Nah, DevOps ini benar-benar untuk pipeline infrastruktur ya. Jadi itu ada job family di EP. Nah, day-to-day activity-nya ngapain? Sebenarnya kurang lebih kalau bisa dikelompokin ada 6. Jadi yang pertama itu project alignment, terus test design and plan, performance testing, terus test automation coverage, daily and weekly release, sama develop and build framework. Detailnya gini, jadi yang pertama project alignment. Setelah project alignment itu kayak contohnya kemarin gue sempat ikut project Bangkit Bersama. Mungkin kalian tahu yang kayak di Tokopedia itu ada yang kayak fitur kayak Spotify Wrapped ya, kalau nggak salah. Jadi nge-recap apa aja aktivitas yang kalian lakukan selama setahun terakhir. Nah, gue kebetulan ikut project itu, terus jadi di project itu kita discuss sama PM, sama dev, sama tim-tim yang terkait buat ngelihat timeline projectnya gimana, terus impacted area-nya apa. Nah, nanti yang dari suatu project itu, kita ngedesain testing plan-nya. Nah, gimana caranya untuk ngetes suatu fitur itu, terus skenario gimana, timeline-nya gimana. Nanti setelah itu baru kita bikin automation-nya. Tapi yang manual test biasa bukan kita sih. Jadi kita ada tim QA sendiri. Jadi kita lebih fokus ke automation sama planning-nya gimana. Terus yang ketiga ada performance test. Mungkin kalian tahu kalau misalnya tiap tanggal 25 sampai akhir bulan itu ada WIB yang sering di iklan-iklan YouTube gitu ya, WIB. Nah, itu kan traffic-nya tentunya kayak lebih gede dari biasanya. Kayak ya pokoknya gede lah. Kita harus estimate kayak apakah service kita bisa nge-handle traffic tersebut. Jadi caranya adalah kita kayak ngelakuin suatu load test buat ngetes apakah service kita bisa untuk menerima user segitu. Terus juga kita ada suatu kayak project baru gitu namanya chaos engineering. Nah, ini masuk performance test juga sih. Jadi kayak gimana cara service kita itu nge-handle kalau misalnya suatu service itu down atau sebagainya.
Jadi make sure kalau misalnya service kita selalu available gitu lah. Atau paling nggak kalau nggak available kayak nggak hancur-hancur banget. Terus yang keempat tadi ada test automation coverage. Di ini yang gue bilang tadi, misalnya ya basically kayak cuma kayak nggak automate suatu suatu task gitu sih. Contohnya misalnya kan gue di homepage nih sekarang. Jadi kalau misalnya kita mau rilis app versi baru kan pasti kayak ada changes minor gitu. Nah kalau misalnya kita ngetes satu yang manual kan kayak ribet gitu. Nah, jadi kita tinggal run scriptnya terus dia ngetes semua fitur dari homepage itu apakah pas atau enggak. Terus daily weekly release ini jadi yang tiap minggu itu kita ada selalu rilis versi baru. Terus kita kayak mantau aja sih kayak ini udah gue tunggu untuk ke rilis atau belum dengan cara ya bisa ngelihat hasil automation testing report tadi. Dan yang keenam tadi develop and building framework. Nah framework ini bisa macam-macam sih. Bisa untuk framework testing kita internal atau untuk misalnya kita bikin suatu script untuk automate sesuatu. Misalnya kita lagi butuh automate apa, nah itu kita lakuin juga. Nah, ini automation in number, maksudnya kira-kira bayangan aja berapa yang automation script yang udah ada di Tokopedia saat ini. Untuk backend automation udah ada 5.000 lebih. Jadi automation itu sendiri kayaknya bisa dibagi secara general bagi dua, backend sama frontend. Backend itu bedanya adalah kita ngetes apakah API kita itu lancar-lancar aja ketika ketika skenario apapun, misalnya kita mau rilis versi baru, ya kita lihat apakah semuanya aman. Dan yang kedua tadi front end automation yang kayak gue udah sebutin tadi sih. Misalnya kita ngecek apakah tombol ini berfungsi dengan sebagaimana spesifikasinya, terus apakah kayak misalnya ini kita redirect ke halaman yang benar dan sebagainya. Nah yang ketiga ini data tracker automation, ini lebih ke kayak nge-record kayak orang tuh ngapain gitu di halaman website kita. Nah jadi kan kita tadi kayak salah satu inovasi yang gue bilang tadi yang baru diimplement itu sebenarnya kayak chaos engineering. Nah kenapa ini bisa ada gitu chaos engineering? Karena misalnya waktu itu sebenarnya lead gue sih ini yang bikin. Jadi dia tuh kepikir kayak misalnya ada suatu suatu service yang fail, terus kita bakal gimana gitu. Kan kayak misalnya kita harus mikir ketika suatu service fail itu apakah kayak satu aplikasi nggak bisa dibuka atau misalnya kita cuma nggak bisa lihat fitur itu terus bisa di reload segala macam. Nah, dengan dasar pemikiran itu kayak kita mikir oh ini berarti harus ada graceful handling-nya. Nah, makanya bisa tercipta chaos engineering kayak kita ngelihat gimana caranya suatu service bisa ngehandle ketika ada dependensi lain yang down gitu. Jadi lebih ke kayak apa ya, prevention gitu sih, prevention step untuk ngelihat kalau misalnya ketika sesuatu ada yang fail. Ini salah satu contoh inovasi yang ada di yang sempat diimplement di timku sih. Nah, untuk jadi SEP sendiri butuh skill apa aja? Nah, secara kayak garis besar tuh butuh tiga lah. Ada kayak tiga hal yang mendasar. Yang pertama kayak programming skill atau coding skill. Kayak kalau di sini sendiri tech stack-nya kita pakai Golang, terus Java juga sama Python. Sama sebenarnya bebas sih mau pakai apa. Maksudnya kalau misalnya asal kayak ada alasannya gitu ya, biasa kita oke-oke aja. Tapi kebanyakan kita pakai Go di sini, Golang untuk backend, sama Java untuk testing framework ya kalau di sini. Kalau Python tuh biasa untuk scripting gitu sih. Sama logical thinking-nya harus oke juga yang pasti. Terus yang kedua ada automation skill. Jadi yang kayak gue bilang tadi, yang test automation tadi, itu kita pakai tools. Ada yang kita develop sendiri in tools, sama ada juga yang kita pakai tools jadi gitu. Kayak kita tinggal pakai contohnya Catalan sama Xcode untuk automation testing UI untuk yang front end. Kalau saya press ini untuk back end. Ada juga beberapa tools yang kita develop sendiri yang in tools cuma nggak ada di sini namanya. Sama yang ketiga mungkin soft skill itu yang pertama yang pasti kita harus attention detail ada. Jadi kayak ya kita bisa tahu kalau misalnya ada something wrong gitu, kayak kita duluan harus yang tahu supaya bisa dilaporin. Terus yang kedua ya biasalah communication dan collaboration skill. Kalau kayak zaman sekarang ini semua harus ada juga sih. Terutama collaboration skill sih karena emang gimana ya, kayak kerjanya kan nggak mungkin sendiri. Kayak kita pasti kolaborasi sama produk, sama dev, sama data dan sebagainya. Kayak ya memang butuh collaboration. Oke, jadi
mungkin summary-nya adalah kayak engineering productivity itu adalah kayak gimana caranya kita bisa ngedrive productivity dalam satu tim dengan cara salah satunya adalah test automation dan juga ngebikin suatu framework untuk internal gitu. Nah, ini tujuannya adalah untuk ngedeliver high quality product. Sesuai dengan tagline engineering productivity ini adalah move fast with high quality. Jadi gimana caranya kita bisa cepet juga, terus produknya high quality juga. Oke, mungkin itu aja sih sedikit sharing dari gue. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja, boleh langsung nanya. Atau kalau mau tahu lebih lanjut tentang role ini, sebenarnya bisa baca di tokopedia.com/careers atau bisa ke tkp.me/ppts untuk register. Kayak ini sebenarnya kayak lebih ke engineering team sourcing gitu sih. Kita lagi kayak emang lagi hiring gitu sih kayak. Jadi kalau bisa langsung ke link ini sih, bisa langsung diklik. Oke, ini ada yang nanya dari Nur Arifin. Automation-nya menggunakan apa, Mas? Oh, halo. Ya, Nur Arifin. Automation-nya kalau front-end kita pakai Catalan Studio. Mungkin tahu Catalan Studio. Itu untuk semua platform, untuk desktop, Android, sama iOS. Cuma kalau dulu iOS pakai Xcode sih, sekarang udah mulai ke Catalan. Kalau back-end, itu sebenarnya kita, jujur kita pakai Intools, namanya T-Rex. Jadi kayak, ini cuma internal doang yang tahu. Jadi kayak kalau dicari di Google pun nggak bakal ada. Dulu pakai Cypress sih, cuma udah di-migrate juga ke Intools. Mau nanya nih dari Anissa. Mau nanya Kak, Kakak mengenal dunia tentang pemrograman sebelumnya pertama kali belajar itu menggunakan bahasa pemrograman apa? Oh, oke. Halo Anissa. Jadi dulu tuh pertama kali pas kuliah sih, cuma itu kayak buat basicnya aja. Cuma nggak pernah pakai buat kayak project atau something gitu. Terus lebih banyak abis itu belajar pakai Python sih, karena lebih gampang untuk dimengerti buat pemula. Ya, Python. Kalau dulu Python ya. Abis itu sekarang loncat-loncat sih. Kadang Go, kadang Python, kadang Java. Jadi ya tahu dikit-dikit lah semuanya. Ya. Tuntutan pekerjaan ya Pak ya. Tergantung butuhnya apa. Oke, ini sama seperti unit testing ya, iya karena gue juga tadi dengar banyaknya automation gitu ya. Ya, jadi yang sebenarnya kita lebih kalau ngomongin bener, kayak kita ngelakuin automation iya, tapi ngelakuin hal lain juga iya gitu. Jadi nggak cuma automation doang sih. Jadi contohnya kayak ngebikin framework, kayak misalnya Intools gitu, Intools yang khususnya buat testing ya. Itu kita bikin juga. Jadi nggak cuma automation doang sih. Oke. Menjawab. Kalau nggak menjawab, tanya lagi. Dari Doni, permisi Kak Kenzi, mau tanya, career path buat engineering productivity gimana ya Kak? Kalau boleh tahu, sejauh ini baru Tokopedia yang ada engineering productivity-nya. Iya bener banget sih. Yang gue searching di LinkedIn itu engineering productivity itu orang-orang Tokped semua kan. Iya, Ini gimana nih? iya kayaknya bener deh. Gue juga soalnya kayak pas dulu daftar juga kayak gue baru denger di Tokped sih. Kalau career path-nya sebenarnya mungkin ini mirip-mirip sama SDET ya. Mungkin tahu SDET ya, Software Development Engineering Test. Ya. Jadi ini semi SDET, semi SE gitu sih. Bisa dua-duanya. Sebenarnya career path-nya, maksudnya ini career path ke depannya atau Ya, ke cara depannya. jadi EP ya? Ke depannya. Oh, kalau di sini sih, maksudnya di sini ya, di Tokped. Kalau di sini, yang pertama itu associate, terus senior, terus lead, terus head, terus VP. Oh, tapi di engineering gitu ya? Di engineering ya, betul. Iya. Oke. Gitu sih career path-nya kalau di sini. Tapi sebenarnya kalau di Tokopedia sendiri masih ada QA-nya nggak sih? Atau semuanya emang udah diganti? Tadi kan ke testing, terus sekarang jadi engineering productivity. Jadi kita ada QA sendiri. Kita ada tim QA untuk manual test. Maksudnya kayak gimana ya ngomongnya, kayak automation-nya tetap kita butuh manual testing. Kayak tetap aja kayak pasti khususnya untuk kayak project-project baru ya. Kita kan nggak mungkin mulai dari automation dulu baru manual testing. Kita pasti manual testing dulu baru bikin automation-nya. Jadi kita ada tim QA sendiri sih emang di sini.
Nah, QA itu lebih baik nge-handle ke manual testing. Oke. Oke. Ini ada yang nanya juga, apakah automate ini sama seperti penggunaan CI/CD? Jadi bagus nih pertanyaan. Jadi CI/CD. Jadi kita di sini juga kayak ada CI/CD ini continuous integration, continuous development ya kalau nggak salah. Iya. Uh, jadi sebenarnya di sini kayak ada pipeline CI/CD, ada pipeline-nya. Cuma kita kayak nggak ngedevelop itu sih. Kita kayak cuma ditekanin aja kayak CI/CD itu penting gitu. Jadi sebenarnya automation itu di dalam pipeline-nya itu sih. Jadi ya kita ngedrive untuk CI/CD itu sih. Iya, I see. Oke. Mas C tanya, Mas C, untuk proses kreatifnya dari EP dalam suatu pembuatan atau pengembangan suatu apps, project, modul itu gimana, Mas? Apakah nunggu dulu sampai jadi, nanti baru kita lakukan automation test, atau ikut juga dalam proses tahap lainnya? Masih panjang nih. Ya, panjang. Aku juga lagi baca nih. Oke, terus misal saat automation test ada yang nggak lolos, terdapat suatu error itu bagaimana? Makasih, Mas E. Oke, ini panjang ya pertanyaannya. Ini maksudnya kalau dalam satu project itu ya, gimana maksudnya gitu ya? Benar nggak sih? Iya, apakah dia uh, ini siapa sih? Mas Dian, open mic dong dirimu. Langsung ngobrol aja. Oh iya katanya. Oh iya. Oke, jadi kalau dalam suatu project gitu ya, itu biasa kita ada phase-phase-nya sih. Nggak tunggu semua jadi baru dites, karena biasa itu telat kan. Jadi contohnya kayak kemarin, tahun lalu kan kalau kalian sadar atau masih ingat, itu kan dulu di homepage itu bukan GoPay ya, masih OVO ya. Nah itu kan Oh, gantinya pelan-pelan. Kayak terus dulu widgetnya nggak 2x1 tapi 2x2. Jadi biasa kita ada phase-phase-nya sih. Jadi nggak langsung tunggu selesai baru dites semua. Jadi kayak selesai ini tes, selesai ini tes, selesai ini tes gitu. Dan tesnya biasa kalau project itu lebih ke manual dulu sih. Jadi biasa dari QA ya, kita lebih ke testing timeline sama testing skenario gimana. Terus misalnya ada automation test yang nggak lolos, biasa kita cek sih nggak lolosnya kenapa. Apakah dari script kita atau emang app-nya itu fail. Jadi kalau app-nya itu fail ya kita report ke developer yang terkait. Kalau misalnya dari script kita yang fail, kita benerin scriptnya. Ya, gitu Mas. oke, Mas Dian, apakah menjawab? Semoga menjawab ya. Kalau secara UI file itu seperti apa ya? Seperti tombolnya tidak mengarah pada data yang benar atau posisi tombol kurang pas. Oh iya iya iya. Nah ini sebenarnya ini salah satu yang tricky juga sih. Jadi cara ini misalnya ini berarti tentang kayak front end automation ya. Jadi kalau front end automation itu kan kita bisa, misalnya kita mau ngeklik suatu tombol nih. Nah, kita bisa ngekliknya based on position atau based on tombol itu. Jadi uh, antara kita mau ngeklik posisinya atau kita ngeklik kayak ya gimana caranya tombol itu diklik, kayak identifier sih kita ngomongnya. Nah, kalau misalnya posisi, kita biasa pakai yang kedua tadi, yang identifier, karena itu lebih konsisten. Karena kalau posisi, misalnya kita ke scroll dikit kan udah fail kan. Biasa kalau UI automation fail itu antara nge-redirect ke halaman yang salah. Jadi misalnya kita ngeklik tiket pesawat tapi dia masuknya ke flash sale, atau tombolnya itu nggak ngeload. Biasa gitu sih. Kalau posisi tombol kurang pas ini, biasa dia ketangkapnya saat ada baru lagi dari kita namanya visual testing. Jadi itu kayak ngecek kayak udah bener belum posisinya gitu. Visual testing ya. Kalau Oke. aku sendiri belum pernah implement sih kalau visual testing ini, kayak baru denger-denger dari Trapline gitu. Jadi Ah, I see, I kurang see. lebih gitu kalau misalnya front end testing. Oke. Angga mau di-elaborate lagi enggak?
Oke, kalau mau di-elaborate lagi silakan ya. Ini orang malu-malu ya pada buka mic, guys. Oke, nggak apa-apa ditulis juga. Dari Anissa, tips belajar dari Kak Kenzi untuk bisa konsisten terus semangat belajar tentang pemrograman itu apa, Kak? Oh iya, Kak, mau tanya bedanya software engineer sama full stack development itu apa? Oke. Ah, aduh, apa ya? Konsisten terus semangat Harus belajar belajar. tentang pemrograman. Oh, Kenzi nggak Kayak gue, belajar. Emang udah jago di sananya. kayak gue nggak konsisten deh. Kalau lo belajarnya kayak gimana emang, Ken? eh Gimana ya? Tipe Ya, belajar ya kalau gue sih lebih seneng kalau belajar dari project sih ya, atau kayak dari lomba gitu, karena kayak kalau misalnya belajar dari course-course gitu, kalau gue tuh kurang kurang apa ya, kurang kurang dapat gitu sih. Tapi ya maksudnya penting, itu kan kayak fundamental lah. Cuma kalau misalnya mau lebih jago, oh iya, biasanya lebih ke ikut lomba-lomba atau project-project gitu sih. Oh, lu suka hackathon-hackathon gitu, lu suka ikut gitu? Iya dulu pas kuliah kadang ikut hackathon-hackathon gitu sih. Ya, cuma nggak jago-jago banget sih, cuma ada lah satu dua menang. Ya, ya. Jadi hands on langsung ya kalau lo Iya. di project-nya ya. Sama ini sih sebenarnya kalau misalnya tertarik sama eh kayak kalau misalnya bingung mau mulai dari mana, biasa kalau gue mulainya eh, tergantung lo mau ngapain dulu. Jadi misalnya lu kalau misalnya software engineering, itu lu bisa mulai dari lihat-lihat di YouTube kayak apa itu software engineering, terus misalnya belajar satu bahasa dulu, misalnya Python deh paling gampang. Nah, habis itu kalau misalnya udah dapat fundamental ya, lu bisa antara ikut kayak lomba-lomba atau project-project, atau lu belajar dari lead code atau hacker rank gitu. Nah, belajar dari lead code atau hacker rank itu penting buat interview nanti. Jadi pertanyaan interview itu biasanya dari lead code atau hacker rank itu apa ya istilahnya, kayak uh, competitive programming gitu sih. Ya, competitive programming. Nah, gitu sih. Oke. Sama bedanya software engineer sama full stack development. Hmm, ini ini gue kira-kira aja sih kayak pemahaman gue ya. Kalau full stack development itu kayak lebih ke lu pegang back end sama front end, kayak tergantung full stack apa dulu nih, full stack web, full stack mobile, cuma bisa web ya. Kalau web istilahnya lu pegang semua lah, front end sama back end. Ini mungkin bedanya software engineer sama programmer kali ya, atau gimana. Tapi setahu gue kalau misalnya full stack itu ya lu pegang dua-duanya. Kalau software engineer itu tergantung lu di divisi apa gitu, bisa jadi back end, jadi front end, atau mobile. Tapi biasa sih kalau orang nanyanya apa bedanya software engineer sama programmer, terus biasa jawabnya itu software engineer tuh lebih engineering, kalau programmer tuh lu lebih apa ya, lebih ke arah programming doang. Tapi itu kayak literal explanation ya. Kayak, tapi software engineering intinya lu lebih solve problem with your programming skill. Lebih gitu loh. I see, I see, I see. Iya, iya. Sepemahaman gue juga full stack development itu back end, front end lo pegang gitu kan. Kalau software engineer ya, iya software engineer tapi punya, Ya, bingung maksudnya juga punya gue jelasnya sih. spesialisasinya kayak Ya, kayak Kenzi gitu kan. Software ya. engineer, engineer productivity, software engineer back end gitu kan, software engineer Ah, front end gitu sih guys. Oke, begitu Nisa, semoga menjelaskan ya. And then Maulana, dari Maulana, Mas, apakah di sana menggunakan prinsipal dalam development? Nah, prinsipal apa tuh yang dipakai kalau ada? Prinsipal di sini maksudnya apa ya? Cuma kalau di sini kita lebih ke test driven development sih, mungkin maksudnya prinsipalnya gitu ya. Hmm, Kalau ada, karena oke. gue ngelihatnya dari sisi engineering productivity kita selalu ngomongnya test driven development gitu. Jadi lu ngomongin tesnya dulu baru dibikin ininya ya? eh Test driven tuh gimana sih? Gimana ya ngomongnya, kayak nggak, kita nggak ngomong tesnya dulu sih, tapi yang pasti dalam setiap development ada kita ngomong bahas tes skenario nya gitu kurang lebih. Ya, 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 ya. I see. Berarti di PRD lu bikinin softwarenya and then langsung test case-nya lu bikin gitu ya? Ya, Gak betul dulu betul. softwarenya jadi Kita dulu gitu kan? kita bikin di PRD itu biasa ada suatu link ke sheet. Nah, sheet-nya itu isinya test case gitu sih. I see. Sebelum jadi ya. Ya, sebelum jadi memang kalau kayak gitu tuh development-nya ngeliatin test case juga nggak sih? Kayak, oh yang Iya, di betul.
Ya, Devnya juga nge-review test case-nya, PM-nya nge-review juga gitu. I see. Ya, itu sedikit tentang test case, test different development, sorry. Oke, dari Iqbar, kamu nanya dong, kalau di Tokopedia setiap tim biasanya nge-handle berapa service sih? Terus kalau ada cross integration dengan squad lain biasanya perlu SID, UAT, smoke test atau gimana? Oke, ini menarik nih. Jadi kalau sebenarnya tergantung tim lu sih, tergantung tim lu ini. Kalau duluan tim gue sendiri itu kan home and disco. Itu bukan kalau gue istilahnya bukan ngehandle sih, tapi kayak ada dependensinya ke service lain. Nah, kalau di home and discovery itu dependensi ke service lainnya banyak banget. Soalnya kalau di home itu kalau dilihat kan yang pertama ada kalau dari atas ada search box, terus bawahnya ada GoPay widget ya. Nah, itu ke tim payment kalau nggak salah. Terus ada toko points, itu ke tim toko points. Terus ada pokoknya ada macam-macam deh. Jadi kayak kita biasa kalau di tim gue sendiri sih ada dependensi yang banyak gitu sih. Nah, ketika cross integrasi dengan squad lain, biasa kita testing dari ininya aja sih. Kalau untuk front end, kita yang pasti testing ini aja apa istilahnya kayak dia nge-redirect ke halaman yang benar atau enggak. Udah sampai situ doang kalau untuk front end-nya. Kalau dari back end-nya, baru kita paling ngelihat respon-respon dari mereka aja sih, kayak apakah kayak udah bener responsnya gitu di API-nya. Sih. Jadi ada smoke test lalala gitu nggak sih? Ada sih, tapi biasa kalau tes-tes yang begitu, smoke test gitu dijalin sama QA kita. Kalau yang kita, contohnya tadi yang kayak gue sebutin, yang chaos engineering tadi, nah itu kan dependensinya ada banyak tuh. Nah kita coba matiin satu-satu. Terus kita lihat, kita testing manual gimana caranya. Gimana sih, kayak apa hasilnya gitu di front end. I see. Chaos engineering ya, gue baru dengar loh chaos engineering. Nah, kayak itu juga menarik sih. Kayak belum banyak yang implement kayak kalau di Indo. Ya. Oke, ini ada dari Mustaqim. Tadi Iqbar, semoga menjawab ya. Dari Mustaqim, bedanya dengan tim research dan development apa ya? Beda tim research dan development. Ini maksudnya research apa ya? Ini maksudnya beda dengan tim R&D apa ya? Kita nggak ada tim R&D sih. Ada ya tim ya SE, tapi software engineering ini juga kayak istilahnya kayak kita juga nge istilahnya kayak berusaha innovate di tim kita masing-masing, nggak ada tim R&D khusus sih. Jadi maksudnya R&D yang gimana? Oh iya, maksudnya ya Atau Mas nanya Mustaqim. juga sekalian gitu. Ada R&D atau enggak? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya, di tempat nggak ada R&D ya? Maksudnya kayak ya kita uh, apa ya kayak ya innovate dari masing-masing gitu sih, nggak ada yang khusus satu tim buat innovate gitu. Tapi kayak lebih ke tim masing-masing lu bisa innovate apa, inisiatif apa gitu. I Jadi see. ya kalau gitu by definition setiap tim adalah R&D. Iya. That's cool. Oke. Wow, keren. Ya, yuk. Oh ya. Ya, oke. Job desk-nya mirip dengan R&D. R&D. Tapi sekarang tuh ya gitu ya, beda title, evolve-nya itu kayak kapasitas lu digedein gitu nggak sih? Jadi kayak, ya nggak sih? Kayak tadinya kan QA doang, dari QA ke Ya, SDD, betul SDD betul. ke Jadi engineering. scope-nya makin gede ya. Iya. Kalau Jadi, untuk EP sih kayak gitu, karena dulu kan dari QA. Sebenarnya beda dulu kayak manual testing, automation testing, sekarang tambah lagi automation testing, terus framework development sama drive productivity. Untuk tim EP ya, kalau untuk tim lain kayak sama-sama aja sih. ya. Jadi ditambah-tambahin guys kapasitasnya. Kalau bisa satu orang lah yang ngerjain itu semuanya. Kayak gitu. Jadi lebih superior lagi, waduh. Kalau Ya. perbandingannya sih biasa di satu tim uh, tiga tiga SE ada satu EP atau 4 SE ada satu EP. Wow. Itu sih. 3 sampai 4 ya, versus 1 ya. Oke. Oke.
Semoga menjawab, Mas Mustaqim. Nah, ini dari Nur Arifin lagi. Kalau untuk satu fitur biasanya diperlukan berapa lama, Mas, development-nya gitu maksudnya? Apakah dengan desain dokumen dulu atau langsung development? Nah, biasanya gimana nih? Pasti ada PRD dulu nggak sih, Ah Dio? iya, betul. Berapa Ada kali? desain dokumen di sini, maksudnya PRD ya berarti. Ya. Eh Tergantung fitur ya sih. Kalau misalnya kayak kayak cuma cuma nambahin kayak suatu, misalnya kemarin bangkit bersama itu kan kayak kita pakai web view ya. Nah itu kayak cepet, kayak cuma sebulan. Cuma kalau misalnya contohnya kemarin dari ganti OVO ke GoPay, nah itu cukup lama tuh. Itu 3 bulan ada kayaknya, 3 bulan 4 bulan dari awal development sampai end user ya. Jadi testing semua phase-nya udah di situ. Ya, karena itu payment dan juga timnya kali ya, beda tim Hmm. ya. Eh, itu sampai karena waktu itu baru merger kan sama Gojek juga. Iya, jadi lumayan lama. Iya, tergantung project-nya sih. Ya, jadi pasti akan bikin PRD-nya dulu ya, nggak langsung develop ya. Iya, betul. PRD Design biasanya yang bikin product manager, product owner, sorry. Oke, oke. Oke, bikin dulu PRD-nya ya, biar nggak chaos. Tapi Ya, ini aja awal. PRD tetap chaos Biar nggak engineering, chaos guys. engineer. Gimana nggak bikin PRD lo ya? Oke, bukan engineering productivity dong Kak, kalau megang semuanya. Engineering burnout namanya. Kan tapi lo gimana nih, as a engineer productivity ya, lo merasa emang, wah ini mah akal-akalan bos gue aja gue ditambahin kerjaan, atau oh enggak, ternyata memang ini sesuatu hal yang berbeda. Menurut lo sendiri gimana kan? Eh, Kalau gue sih, karena gue pas masuk udah namanya bukan TE lagi ya, tapi udah SE in EP, jadi gue nggak bisa bandingin sama yang dulu. Tapi gue ngerasanya kalau denger-denger cerita-cerita yang dulu tes engineer terus sekarang jadi engineering productivity, ya emang beda sih. Emang scope-nya ditambah gitu. Hmm. Emang kayak ya lebih apa ya, lebih teknikal lah, lebih SE gitu, lebih ke software engineering, Oh, lebih teknik. nggak cuma testing doang. Ya. Wow, that's cool. Keren, keren. Karena lo nggak jadi ini ya, apa, Ya. bagi software engineer, maksudnya kayak lo tetap ngoding gitu, gue tetap ngoding, gue nggak cuma Hmm. testing testing doang. That's very Betul. cool. Nah, dari Mas Maulana, Mas tolong share dong lingkungan kerja di Tokped khususnya dalam development, soalnya penasaran sama Tokped nih. Waduh, pengen minta spill ini Oh Mas iya, Maulana nih. ini nih. Gimana? Lo kan harus jualan juga ya Ken ya. Lo kan harus Iya, membuat iya, betul orang-orang betul. ini mau masuk Tokopedia. Nah, silakan, ini waktunya Ken, pertanyaan pas sekali. Nah, jadi apa, sorry dari pertanyaan, lingkungan kerja. Sebenarnya gue sebelum ke lingkungan kerja nih, kalau tertarik ke Tokped bisa ke situs ini ya, tokopedia.com/careers, atau kalau mau ke engineering timnya langsung bisa langsung isi form ini sih. Ini kayak form rekrutmen untuk engineering proaktif, talent sourcing. Terus kalau lingkungan kerja sendiri gimana? Sekarang masih WFH, terus orangnya di sini muda-muda. Jadi kayak Oh, ngomongnya kayak lebih santai gitu sih. Kayak misalnya ke ke lead gue, contohnya gue ngomong sama lead gue tuh kayak gue lu gitu. Kayak santai-santai aja kayak teman sendiri gitu. Jadi kayak lebih lebih chill lah. Tapi kayak di sini kita juga berasa work apa ya, kayak work pace ya. Ini fast pace sih. Jadi kayak tiap bulan tuh atau tiap 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 bulan, tiap sprint gitu kayak berasa ngelakuin hal yang baru terus gitu sih. Jadi kayak emang dituntut buat kayak selalu innovate sih kalau gitu, kalau di sini. Jadi ya enak sih kalau misalnya buat yang muda terus kayak emang cari growth gitu di sini, mantap. ya, Jadi langsung aja kalau meaning misalnya gak, tertarik ke sini. wah, mantap. Itu. Jadi emang buat anak muda di sini bisa belajar banyak, growth-nya gitu ya. Siap Mas. Ngumpulin ilmu dulu, nggak apa-apa. Ya Ngumpulin nggak apa-apa. ilmu sekalian di dalam Tokopedia aja Mas Maulana, ya kan? Nah, betul. Ya, 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 ya. By the way, Kenzi, buat ini dong, tips-tipsnya masuk Tokopedia itu lo harus belajarnya apa aja, kayak step by step hiring-nya kali ya. Kalau ini kayaknya teman-teman Oh ada yang iya, soalnya. hiring proses ya. Aha. Bener juga. Ya gue lupa masukin slide, sorry yang itu.
Sebenarnya kalau hiring prosesnya di sini yang pertama itu kalau gue dulu eh, kalau misalnya lu daftar itu yang pasti lu masukin CV dulu, terus kalau misalnya diseleksi lolos itu kalau nggak salah HR, nanti HR habis HR ke online testnya itu platformnya HackerRank kalau nggak salah. Makanya gue ngomong tadi kalau misalnya tertarik ke tech company gitu, banyakin belajar dari HackerRank atau LeetCode karena itu soal-soalnya kepake kayak eh, kayak maksudnya ini kayak tes-tes logik basic programming logic gitu sih. Nah, setelah eh, online test tadi, masuk ke user test, masuk ke user interview, sorry. User interview ada dua kalau nggak salah dulu. Nah, dari user ini bakal nanya eh, technical things lagi sama kayak lebih lihat dulu lebih dalam lah gitu kurang lebih. Habis dua user test, offering kalau lolos. Kalau EP sendiri gitu. Kalau lu belajarnya mempersiapkan berapa lama tuh? Atau karena lu pernah intern sebelumnya, jadi lu kayak dapat kartu hijaunya lebih gampang gitu? Oh, kayaknya sama aja sih. Soalnya gue Oh, tes juga. oh jadi lu mulai dari awal lagi gitu seleksi? Dari awal lagi. Karena waktu itu internnya kan Januari sampai Maret 2019. Terus gue Hmm. lulus itu kan 2020 Hmm. Juli. Jadi kayak udah kelamaan ya harus tes lagi. Oh, I see, I see. Terus lu belajar dulu, kayak belajarnya berapa lama tuh? Lu hack rank, berapa soal, berapa Oh, banyak sampai botak kali. kayaknya kalau misalnya kalau tipsnya sih mungkin ngerjain lead code aja deh, kayak lead code easy ya. Lead code easy tuh mungkin 10-20 soal lah, kayak udah bisa gitu, udah aman harusnya. Atau lead code medium 5 soal gitu. Tapi kayaknya lead code easy sih lebih, karena kalau kalau posisi associate mestinya nggak lead code medium. Bisa lead code easy aja cukup. Tapi lead Ah, code easy juga susah sih menurut gue ya. Kayak mikir juga ngerti. oke, oke, oke. Ada waktu tertentu nggak sih lo harus beresin berapa soal waktu lo interview? Ada. Jadi online test itu kalau nggak salah maksimal sejam ya, sejam apa 2 jam gitu. Ada sekitar 5 soal kalau nggak salah. Sejam atau 5 2 jam? soal sejam. Bedanya jauh. Eh, sejam apa 2 jam gitu lupa. Pokoknya paling lama 2 jam, paling cepat sejam. Oke, oke. Ya, latihan aja guys di rumah ya kan, buka LeetCode, buka hacker rank, kerjain 5 soal atau 10 soal gitu tiap hari. Ah, Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Mustaqim. Mas Ken, jika sudah berinovasi, apakah dituangkan dalam dokumentasi atau langsung diimplementasi aja dan discuss? Kalau ada dokumentasinya bentuknya apa? Soalnya kalau udah suruh riset, biasanya kan males kalau disuruh buat dokumentasi. oh iya iya iya, benar-benar. Nah, jadi biasanya kalau kita bikin sesuatu yang baru, misalnya kita bikin suatu framework baru atau misalnya suatu script baru atau intros baru, biasanya yang pasti kita bikin dokumentasinya itu udah pasti. Tapi itu biasanya kalau gue personally, gue bikinnya di akhir karena gue mager bikin di awal. Karena kayak misalnya gue bikin di awal terus nggak jadi kan percuma bikin dokumennya. Jadi Jadi itu jadi biasanya kita implement terus kayak yang pasti discuss dulu sama lead terus sama kayak pihak-pihak yang membutuhkan itu terus udah dibikin implement terus baru bikin docs-nya. Lebih gitu sih. hmm, oke. Menjawab ya Mas Mustaqim ya. Oke. Dari Alfi nih, di Tokped apakah diberikan waktu untuk adaptasi teks-teks, Mas? Jika teks-teks saya saat ini berbeda dengan yang dipakai Tokped. Oh, eh ya, ya kalau menurut gue ya, kalau dari pengalaman sendiri ya. Jadi kan kalau di sini probationnya 3 bulan. Nah kurang lebih bulan pertama lah itu kayak kita dipakai buat belajar toolsnya dulu, terus buat kayak nginstall. Nah nanti baru kayak dikasih tas, kurang lebih gitu sih. Kayak Dikasih dikasih, tas ya pasti mulai. dikasih untuk adapt sama tech-stacknya gitu. Iya, iya, iya. Jadi jangan takut ya. Ya, Cobain aja dulu. betul betul. Itu normally guys, maksudnya lo adapt sama sesuatu hal yang baru 3 bulan probation tuh normally guys. Jadi Hmm. jangan takut, aduh ntar gue masuk terus nggak bisa lagi karena beda gitu kan. Nggak bisa, tenang aja. Oke, untuk Mas Arief nih, untuk manajemen produknya sendiri seperti apa ya Mas? Apakah pakai Agile, Scrum, atau ada metode sendiri yang digunakan di Tokped? Nah, boleh nih
sprint? Oke. Jadi kalau sprint itu masuknya ke mana ya? Jadi kalau di sini kita pokoknya pakai sprint tiap 2 minggu sekali gitu sih. Hmm, Kalau untuk ininya ya, untuk kayak ngedefine task kita mingguan gitu. sih 2 minggu sekali terus ada stand up, daily stand up gitu ya? Betul. Ya ada daily stand up untuk ada daily sama weekly. Ah, Jadi yang weekly biasa lebih panjang sih. Kalau Scrum ya, gue kurang tahu istilah-istilah yang produk-produk gini sih. ya pokoknya Kayak gue dia tahu tahu kayak sprint terus ada daily. ya dia taunya join aja. Dia nggak tahu kalau itu termnya Ya ini Scrum. kayak soalnya kayak suka ketukar-tukar gitu. Kayak banyak banget kan istilahnya, ada agile, Scrum, terus ada apalagi ada Waterfall. Kanban board, ada banyak banget lah istilahnya ya kan. Ya, 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 ya. I see. Guys, oke. Oh, daily itu apa nggak buang-buang waktu, guys? Wah, Berapa eh menit biasanya kalau stand up? eh, daily stand up gue itu sekitar 15 menit sih, cuma 15 sampai 15 menit lah, 15-20 menit. Kalau menurut gue sih nggak buang-buang waktu ya, karena yang Hmm. pertama gue WFH. Jadi kayak ya kalau nggak di daily kapan lagi gitu mau ngomong sama tim yang secara secara apa kayak secara bareng-bareng gitu. Kalaupun nggak WFH juga tetap penting gitu. Terus yang kedua kayak kita bisa jadi tahu progres masing-masing orang. Jadi kayak tahu dia hari ini ngapain, terus kayak apakah ada blocker, concern, issue segala macam. Jadi kayak menurut gue itu useful sih ada daily. Ya paling nggak kita bisa ngomong hi lah sama tim dalam hari itu. Ya, 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 ya. 15 menit di pagi hari ya. Ya, Cheers, coffee or something. Oke, nggak buang-buang waktu. 15 sama 20 menit aja soalnya. Oke. Dari Mas Fahmi, Kak, di Tokopedia butuh sertifikat nggak? Ini sertifikat apa dulu, guys? ya sertifikat apa? Sertifikat mana tuh? Sertifikat apa dulu nih? Masuk Tokopedia asal lu lulus tes code dan lain-lain, sertifikat ya good to have aja nggak sih? Iya, Menurut iya betul. Yang penting ya, ya itu good to have sih. Terutama buat apa? Pada saat screening CV ya, sertifikat seputar bahasa. Oh ya, bener sih. Oh, Lebih ke good to have, tapi misalnya istilahnya kalau sekarang kayak sertifikasi, kayaknya istilahnya kayak lu bisa itu lebih penting dari lu bersertifikasi. Jadi kalau misalnya lu hmm. sertifikasi banyak, ada Golang, Python segala macam, tapi pas interview nggak bisa kan sama aja. Mendingan lu bisa tapi nggak ada sertifikasinya. Cuma sertifikasi itu Yep, membantu pada saat CV screening. CV screening. Iya, Hmm. ya. Ada referral gitu nggak sih, Ken? Oh, ada di Tokped ada, maksudnya kayak referral tuh kayak employee get employee gitu ya. Yes. Ya ada sih kalau di sini. Nah, kalau Oke. mau nanya-nanya tentang itu bisa langsung reach out gue aja sih. Bisa Ya, via itu enak. LinkedIn sih kalau mau. Iya, betul. Bisa connect ke link-in-nya Kenzi, teman-teman. Gitu kan. Tanya langsung, buktikan langsung. Jadi maksudnya, Mas Kenzi, gue tuh udah ngerjain gini-gini-gini gitu kan. Atau lo mau tanya Tokped gitu kan. Atau lowongan di mana. Ini guys, the power of networking yang gue bilang gitu kan. Connect each other tuh kayak gini maksud gue. Empowering, leveling up tuh kayak begini guys. Jadi manfaatkan koneksi sebaik-baiknya. Di sini makanya kalau bisa open mic, ya kan, open cam, itu muka Anda akan lebih diingat. Itu the power of connection guys, beneran. Iya betul betul. Ya kan? Oke, guys, ini kita cuma punya waktu 1 menit lagi, tapi it's okay, santai aja. Boleh 2-3 menit inilah ya. Sambil teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan terakhir, silahkan di-push sekarang terakhir, and then yang nggak punya pertanyaan, tolong isi feedback gue dong sama Kenzi supaya kita tahu ini udah oke atau belum. Next-nya kalau misalnya mau ngobrolin apa gitu kan. Langsung dimasukin ke feedback itu. Cuman 4 pertanyaan, so itu within 1 minute itu selesai. Thank you ya, karena itu bentuk apresiasi teman-teman untuk kita hari ini, yang lembur-lembur hari ini. Oke, ini pertanyaan dari Mas Nanang nih, kayaknya terakhir menutup kita kali ya. Boleh boleh. Mas Ken, tadi mention paling mudah, oke. Mas Ken, tadi mention paling mudah start language programming dari Python. Nah, kasus saya sudah terlanjur kecemplung kelamaan SDBA. Tips dan trik paling enaknya gimana ya, Mas? Kalau saya baru start belajar Python.
DBA ini database administrator ya kayaknya. Iya, yeah, database something, gue nggak tahu E-nya Kayaknya apa. sih bener tuh. Yaps, kata Mas Nanang, ya Kalau betul. DBA sendiri pakai SQL ya kayaknya. Kayak query language gitu. Ya, bener kan. Tips Iya. and trick enaknya gimana kalau saya baru start belajar Python? Uh, Sebenarnya tergantung ini sih, tergantung mau belajarnya gimana gitu. Mau belajar dari lihat course atau mau belajar dari project. Tapi kalau gue saranin, mendingan antara lihat course-nya nggak usah yang bayar, bisa dari YouTube aja kayak Python 101 atau Fundamentals of Python. Terus setelah itu mungkin bisa kayak either coba-coba clone project orang. Misalnya yang kalau di YouTube tuh kan banyak project-project Python, misalnya bikin kalkulator atau bikin uh, apa ya project Python atau bikin pokoknya bikin project-project Python yang gampang lah. Misalnya clone aja project mereka gitu, terus coba run sendiri atau coba ubah-ubah dikit, terus bikin repo GitHub sendiri. Nah jadi kan banyak tuh kayak portofolio Python-nya. Atau bisa juga kayak ikut course-course tapi nggak yang cuma nonton. Jadi mungkin tahu Free Code Camp, Ya. freecodecamp.org. Nah ini bedanya adalah ini course tapi langsung hands on. Jadi kayak kita nggak cuma nonton terus kayak dijelasin Python itu ada misalnya ada list ada apa segala macam. Tapi kita juga langsung hands on. Misalnya gimana cara bikin list, gimana cara kita bikin sesuatu, gimana cara ini cara itu. Nah yang kedua ini lebih lebih ini sih lebih bisa lebih apa ya, lebih enak lah, lebih cepat cepat ngerti kalau misalnya langsung hands on. Gitu sih. Cuma kayaknya kalau Python sih asal Oh, udah ada apalagi DBA kayaknya kayak asal apa ya kayak lumayan gampang untuk pemula sih kalau menurut gue Python dibanding bahasa lainnya. Karena dulu ya. gue mulai dari C, terus kayak itu nggak karena gue bener-bener baru belajar coding kan pas kuliah. Kayak sebelum itu nggak ngerti. Terus belajar C itu nggak ngerti-ngerti. Belajar Python baru ngerti. Ya, ya, karena Python lebih emang paling humanis sih, paling Iya, paling iya, emang. Iya. bener-bener. Bener. Ya, Mas Nanang, oke, good luck untuk belajarnya. Yeah. Oke, waktu kita udah habis teman-teman. Terakhir gue minta tolong isi feedback 1 menit aja guys buat kita improving. Kita tahu apa yang dipertahanin dan apa yang harus kita improve buat next. Kasih tahu juga kalau nextnya kalian tertarik sama topik apa gitu ya. Silahkan ditulis di situ. Mas tunggu saya di Tokped ya. Amin Mas Maulana Amin, gitu. amin. Amin, amin. Ayo semangat belajar ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu event kita hari ini. Kenzi, thank you so much buat sharingnya. Oke, thank you juga udah diundang. Iya, dengan senang hati, jangan kapok. And then Salsabila, Mbak Sawitri, thank you so much untuk preparing this event. Teman-teman bisa join di sini juga smooth dari Mbak Wiwit dan juga Salsa. Guys, ditunggu aja. Ini kita akan ada rekamannya dan juga PPT-nya boleh di-share nggak, Ken? Boleh, boleh. Ntar mungkin aku share ke Cassandra aja ya. Yep, di grup aja. Oke, kalau gitu, ya record-nya lihat di mana. Nanti kita email ya, guys. Oke. Oke, kalau gitu thank you teman-teman semua. Selamat beristirahat. Sampai jumpa besok ya, guys. Bye. Alright, thank you semuanya.